Wahyu 21. Yang pertama adalah tentang langit baru dan bumi baru. Langit baru dan bumi baru. Ini adalah the day after. Kita advance masuk sebelum kita benar-benar di situ, tapi kita telah diberi information. Kita merasakan, kita mengalami certain degree, certain portion of the joy of being there. Wahyu 21. Rasul Yohanes yang di atas Pulau Patmos, dia yang menulis ini. Rasul Yohanes yang satu-satunya rasul yang tidak dapat dibunuh, masuk dalam cooking oil, mendidih, tidak ada macam dia mandi dalam swimming pool saja. Jadi bukan minyak, bukan air panas, tapi minyak panas. Dilemparkan dia dalam dia kerja macam dia mandi di dalam panas lagi spa. Dia duduk diam sana. Jadi mereka alas-alas mereka tinggalkan dia, halau dia pergi Pulau Patmos. Tidak mati sendiri saja, hidup sendiri saja. Pulau yang tidak ada manusia di situ. Dia survive di situ. Dari situlah dia mendapat wahyu yang daripada Tuhan, lawatan Tuhan pada dia yang menulis kitab wahyu ini. Untuk memberi penghiburan kepada orang percaya, karena pada masa itu Emperor Nero dan yang lain sangat kejam mencari orang Kristen dan dibunuh, di persecution, dan mereka yang pada masa itu susah hidup, mereka yang beriman kepada Tuhan. Jadi Rasul Yohanes menulis surat ini kepada mereka supaya mereka tahu dan terhibur dan dapat kekuatan daripada Tuhan bahwa bukan di sini segala-galanya, Tuhan masih berkuasa. So memberi mereka pengharapan untuk the day after. Allah memang pedulikan, dia masih in power, having the upper hand di dalam keadaan dunia pada masa itu. Mereka sangat susah. Orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang membenci Kristus, mencari dan membunuh. Ada juga sampai hari ini di Afrika dan juga di Nigeria dan juga tempat yang lain. Itu adalah roh antikristus yang bertentangan dengan Tuhan, yang mau lawan Allah tidak dapat. Jadi dia mau melupakan hati Tuhan Allah kita. Dia target the apple of his eyes, yaitu orang percaya pada Tuhan Yesus. Pada hari ini juga, so we pray, itulah kita selalu doa supaya Tuhan, pertolongan Tuhan sampai pada saudara-saudari kita yang dalam keadaan yang demikian di seluruh dunia ini. Kita di sini kita masih senang datang beribadah. So kita yang senang datang beribadah, kita lah yang mendoakan mereka. Karena waktu kita berdoa untuk mereka, pertolongan Tuhan sampai kepada mereka. Sehinggalah biarpun mereka dianiaya, dibunuh sekalipun, anugerah Tuhan cukup bagi mereka. Mereka dapat mengharungi semuanya karena bukan kekuatan mereka, karena pertolongan Tuhan. Ya, so karena kita, walaupun kita tidak di dalam api persecution itu, tapi kita mendoakan mereka yang sedang di dalamnya. Susah mereka beribadah, Afrika sana dan juga sebagian di Nigeria, dikejar oleh orang yang antikristus, yang ada roh antikristus dalam hati mereka. So dalam kitab Wahyu ini, pada masa itu juga Emperor Nero dan juga yang lain mencari orang percaya, termasuk orang Rasul Kristus, dan dibunuh dan di persecution dengan keadaan yang teruk. So Rasul Yohanes menulis surat ini waktu di Pulau Patmos, memberi penghiburan, memberi kekuatan, karena pesan daripada Tuhan kepada ketujuh gereja yang mewakili gereja di dunia ini, yaitu mereka dapat kekuatan dengan berita daripada Tuhan dalam Wahyu yang berkata pada mereka, Tuhan Yesus Kristus masih Allah yang menguasai keadaan hidup.
sampai Maranatha, sampai the day of God. Dan di sini karena tidak dapat dibunuh, dia diusir di tempat Pulau Patmos. So dia yang menulis surat ini. So saya bawakan di dalam lawatan singkat sightseeing the day of God. Karena ini kebenaran yang pasti berlaku, yang pasti terjadi. Percaya orang percaya tidak percaya, inilah yang akan terjadi. So lebih lagi kita yang percaya pada Tuhan, biarlah Dia memberi penghiburan bagi kita. Apapun keadaan kita di dunia ini, kita lihat dalam firman Tuhan, Dia masih menguasai keadaan, so kita memiliki harapan the day of God. Itulah kita mempercaya pada Tuhan Yesus karena Dia adalah satunya jalan kebenaran kehidupan. Wahyu 21, langit baru dan bumi baru. Kalau langit baru dengan bumi baru berarti langit lama dan bumi lama itu tidak dipakai lagi. Aku melihat langit baru dan bumi baru, karena langit dan bumi yang lama telah lenyap, dan laut pun tiada lagi. Kemudian aku Yohanes melihat kota suci Yerusalem baru diturunkan Allah dari surga, seperti pengantin yang berhias untuk suaminya. Boleh mainkan, boleh worship melodi tidak instrumental. Aku mendengar suara lantang dari kata berkata, lihatlah, tempat kediaman Allah sekarang beserta manusia, dan Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan bersama mereka sebagai Allah yang baik. Allah akan menghapuskan setiap titik air mata mereka. Tiada lagi kematian, tiada kesedihan dan tangisan, tiada lagi kesakitan, karena segala yang lama telah lenyap. Ini the day of God, coming soon. Kemudian Dia yang bersemayam di atas takhta berkata, lihatlah, aku telah mencipta segalanya baru. Dia berfirman kepadaku, tuliskanlah, karena kata-kata ini benar dan tepat. Firman-Nya lagi, segalanya telah selesai. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Aku akan memberikan mata air hidup dengan percuma kepada sesiapa yang dahaga. Sesiapa yang menang akan mewarisi segala-galanya. Aku Allahnya dan Dia anakku. Allah yang Maha Kuasa itu mengangkat kita menjadi anaknya dalam Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Tetapi mereka yang pengecut, tidak beriman, durjana, pembunuh, melakukan yang cabul, ahli sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta akan dimasukkan ke dalam lautan yang menyala dengan api dan belerang. Itulah kematian kedua. Ini siksaan kekal selama-lamanya. That's why kita dengan usaha sedaya kita witness to someone before it's too late for them, supaya kalau kita gunakan mudah-mudahan, karena dia harus respon, tapi dia harus mendengar juga. Sesudah mendengar dan terserah kepada Dia. Tapi kita dengan penuh kesungguhan try to encourage, try to persuade them for their own good, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat sebelum terlambat. Kemudian satu daripada 7 malaikat yang membawa 7 mangkuk berisi 7 wapak datang padaku dan berkata, marilah, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin istri anak domba. Ini adalah bahasa manusia. Allah menggunakan bahasa manusia supaya kita mengerti. Jadi pengantin istri anak domba. So kalau orang yang
mau menyalahkan Bang Kristi. Oh, ada istri dia. Ya ada. Tapi bukan dalam pemikiran manusia, istri yang bagaimana. Yang dalam firman Tuhan, inilah istri anak domba, Yerusalem baru, kota daripada Allah sendiri. Dia yang menciptakannya, datang daripada surga. So inilah istrinya. Orang percaya kita bukan we are not the bride of the bridegroom. Tuhan Yesus tidak. We are the body of Christ. Kita adalah tubuh Kristus, terang dan garam, bukan istri kepada anak domba. Yang pengantin, yang istrinya sini adalah Yerusalem baru, kota Yerusalem baru daripada Allah. Karena ada yang tafsirkan kita adalah the bride of Christ. Tidak. We are not the bride of Christ. We are the body of Christ, tubuh Kristus di dunia ini. Yerusalem baru, kota daripada Allah, itulah yang digambarkan istri domba Allah, anak domba. Dalam Wahyu digunakan bahasa kiasan, alegori, memberi makna dalam cerita itu. Yerusalem yang baru, dia membawaku dalam roh ke sebuah gunung yang besar dan tinggi, lalu menunjukkan kepadaku kota yang agung, Yerusalem yang suci, diturunkan Allah dari surga. So inilah pengantin istri anak domba itu dimaksudkan, yang belong to him, yang daripada dia dan untuk dia. Tembok kota itu besar dan tinggi dan berpintu 12. Maka pada 12 pintu itu ada 12 malaikat, security guard, malaikat menjaga di situ. Semua ada peranan. Di surga pun mereka ada peranan. Pada suatu hari kelak semua akan jadi imam menyembah muji Tuhan bersama dengan mereka. Tembok kota itu besar dan tinggi dan berpintu 12. Maka pada 12 pintu itu ada 12 malaikat. Di pintu itu tersurat nama 12 suku Israel. Dari dalam zaman ini juga sampai ke Wahyu, sampai ke eternity, nama orang Israel, suku mereka tetap dibawa oleh Tuhan Allah. Kenapa? Dia yang pilih mereka daripada semulanya. Meskipun mereka tidak sempurna, meskipun mereka gagal, justru itu yang Tuhan Yesus datang. Mereka gagal, Tuhan Yesus datang beri ruang kepada kita yang bukan orang Israel asalnya, dan disatukan dalam Yesus Kristus karena kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Selamat. So kita adalah Israel of God, bersatu dengan orang Israel di dalam Yesus Kristus. Tetapi biologically bukan kita orang Israel. So nama orang suku Israel, Benjamin yang terkecil, semuanya 12 suku Israel sampai akhirat suku nama mereka ada. Karena Tuhan lah yang menciptakan semuanya. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Ini yang dilakukan. Di timur ada 3 pintu, di utara 3 pintu, di selatan 3 pintu, dan di barat 3 pintu. Tembok kota itu berhias. Tembok kota itu beralas, ini foundationnya, beralas, dan di atasnya ada 12 nama, yaitu nama 12 rasul anak domba. Saya tahu yang 12, nomor 12, nomor 1 sampai 11 saya tahu. Ada yang 12 Judas Iskariot disingkirkan. Mungkin Rasul Paulus, ada yang katakan Rasul Paulus, ataupun Matias dan siapa yang ganti Judas Iskariot. Matias itu ada satu lagi yang Matias atau Matias.
Kalau bukan Matias, Rasul Paulus lah. Ada yang katakan demikian. Tapi ada nama mereka 12 Rasul Kristus di atas pintu itu. Tembok kota itu beralas 12 dan di atasnya ada 12 nama, yaitu nama 12 Rasul Anak Domba. Malaikat yang bertutur denganku itu memegang batang pengukur emas Mezrot untuk memukul kota itu termasuk pintu dan temboknya. Kota itu 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dia memukul kota itu dengan batang pengukur 1.400 batu, panjang, lebar, dan tingginya sama. 1.400 batu, 140,000 mile. 1.400 batu panjang. Begitu juga naik. Ini saja diberi accurate yang mereka itu suka. 1.400.000 New Jerusalem itu, tapi dia sama panjang juga tinggi. Is unimaginable, indescribable. Temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, juga ukuran malaikat. Temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, juga ukuran malaikat. Tembok itu diperbuat daripada batu yaspis. Kota itu daripada emas tuli seperti kaca yang jernih. Batu yaspis ini, kalau kita tidak deal dengan batu, kita tidak tahu yang mananya. Ini adalah semua precious stone yang sangat ternilai, kan? Segala alas tembok kota itu dihiasi dengan berbagai permata. Alas yang pertama yaspis, yang kedua batu nilam, yang ketiga batu akik putih, yang keempat jamrud, yang kelima batu unam, yang keenam akik merah, yang ketujuh ratna cempaka, yang ke-8 frus, yang ke-9 yakut kuning, yang ke-10 akik hijau, yang ke-11 batu lazuli, dan yang ke-12 batu kecubung. Ini adalah nama-nama batu precious stone yang ternilai, yang dealing dengan precious stone dan emas. Mereka paham, mereka tahu mengucap ini. Tembok diperbuat daripada batu yaspis, kota itu daripada emas tuli. Wow, seperti kaca yang jernih, emas tuli kota itu. Street of gold, city of gold. 12 pintu itu diperbuat daripada 12 mutiara, yaitu setiap pintu itu sebutir mutiara yang sangat besar. Pintunya mutiara, pearl, single pearl. 12 pintu itu diperbuat daripada 12 mutiara, yaitu setiap pintu itu sendiri mutiara yang sangat besar. Jalan di kota itu diperbuat daripada emas tuli seperti kaca yang bening. Wah, kalau kita jalan tidak dapat describe lagi bagaimana keadaan situ. Percuma manusia di Indonesia itu. Percuma hidup kita ini
If someone miss heaven. Amen? You don't miss heaven. Katakan kau kepada kawanmu sebelah, you don't miss heaven. You are there. Ini adalah tempat day after kita. Ini adalah berita baik untuk orang Muslim. Bukan di sini saja. Allah memelihara kita, tapi sampai kepada kota baru di juga. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya, karena Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan Anak Domba ialah bait sucinya. Kota itu tidak memerlukan sinaran matahari dan bulan, karena kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu pelitanya. Nah, di situ tidak perlu matahari, bulan, semuanya, karena itu ada ciptaan daripada Allah untuk kegunaan di dunia dan sekarang ini, masa sekarang ini, menerangi waktu siang dan bulan menerangi waktu malam. Pada masa itu nanti tidak perlu lagi. The glory of God bersinar menerangi semua kota itu. Just imagine, karena itu kota Allah. Tuhan Yesus Kristus yang ada di situ. So, waktu saya lihat ini, Tuhan Yesus juga berkata, kalau kamu lihat saya, sudah lihat Allah Bapa. So, selamanya sampai di surga juga, hanya Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Kemuliaan Allah ada di situ. Dia adalah namanya Lamb itu karena mengingatkan dia adalah Anak Domba yang untuk, karena dialah kita ada di situ. So, kemuliaannya memancar, kemuliaan Allah. Dia ada di situ, karena dia kita dapat ada di situ sebagai the Lamb of God. Dia yang mau kita sempurna, dibenarkan, tidak ada ternoda, karena dia menanggung semuanya. So kita di situ karena dia sebagai domba Allah, korban untuk kita. Di dalam eternity juga kita masih bergantung kepada dia, bukan di sini saja. Even in eternity, we still rely our life, we rely on God, on Jesus Christ, the one and only true God. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya, karena Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan Anak Domba ialah bait sucinya. So, dialah bait sucinya, maksudnya sekarang juga in Christ, kita di dalam Yesus, itulah kita diterima. So, di situ adalah dialah bait suci itu. His presence, divine presence, memenuhi ruang itu. Kita masuk pada dari situ, kita telah di dalam hadiratnya, di dalam dia. So sekarang ini kita di dalam Kristus, hidup kita di dalam Kristus, kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dialah bait suci kita. Di situ juga karena segala sesuatu di situ hadiratnya memenuhi. So kita yang dalam hadirat di situ, kita adalah di dalam bait suci. Dia bait suci kita. Hidup kita di dalam dia, karena dialah memenuhi segala-galanya. Everything revolves around him. Dan sampai ke eternity juga. Pada masa ini juga dialah bait suci, tidak ada bait, tidak ada tempel. Sekarang roh Allah tinggal di dalam diri kita. Kita adalah temple of the Spirit. Not the bride of Christ, but the temple of the Spirit. Kediaman Roh Kudus. Dan itu juga di situ dialah bait suci kita. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya, karena Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan Anak Domba ialah bait sucinya. Kota itu tidak memerlukan sinar matahari dan bulan, karena kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu pelitanya. Semua bangsa berjalan dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kemuliaan mereka ke dalamnya. Ini adalah bahasa yang description tentang kesempurnaan, tentang glory. Semua bangsa berjalan dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kemuliaan mereka ke dalamnya. Semua yang selamat di situ. Pintu gerbangnya tidak pernah tertutup.
raja-raja di bumi, siapa? Raja-raja di bumi yang masukkan di sini adalah siapa? Saudara dan saya adalah Yesus. 1 Petrus katakan, kita adalah imamat raja ini. So, bukan raja-raja dunia yang tidak kenal Tuhan yang kenal kerajaan tidak. Mereka tidak ada nama itu. Melihat pun tidak ada bibit doa. Kita yang ada situ, raja-raja dunia. Amen. You and me. Karena Yesus dia adalah raja segala raja, dan di dalam dia kita adalah raja. Raja-raja di bumi, kita yang berjalan di situ. Tapi pikiran manusia kalau raja, ingat raja dunia tidak. Raja-raja di bumi yaitu orang percaya, saudara dan saya. Berjalan di situ. Pintu gerbangnya tidak pernah ditutup pada siang hari karena malam tidak lagi. Tidak apa di situ di kota ini. Kemuliaan dan kehormatan segala bangsa akan dibawa ke dalamnya. Ini tentang kita berada di situ. Kita adalah bangsa-bangsa yang dipilih, imamat raja dan Yesus. Tiada sekali-kali masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau sesiapa yang melakukan perbuatan keji atau berdusta. Manusia yang masuk ke dalamnya hanyalah yang tersurat namanya di dalam kitab hidup anak domba. Wow. Langit baru dan bumi baru. Aku melihat langit baru dan bumi baru, karena langit dan bumi yang lama telah lenyap. Dan laut tidak ada lagi. Sesiapa yang menang akan mewarisi segala-galanya. Aku Allahnya dan dia anakku. Tetapi mereka yang pengecut, tidak beriman, durjana, pembunuh, melakukan yang cabul, alisir, penyembah berhala, dan semua pendusta akan dimasukkan ke dalam lautan yang bernyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. So itu adalah kehidupan yang kedua dari kita bersama dengan Tuhan, dengan melihat Tuhan di surga selama-lamanya. Yerusalem baru. Apakah ini benar? Benar. Amen. Karena dia yang melakukannya. Then he measured the walls and found them to be 216 feet thick, tebalnya 216 tebal dinding itu, according to the human standard used by the Indian. The wall was made of jasper, and the city was of pure gold, as clear as glass. Di sini belum ada yang emas yang begitu jernih. Saya lihat, nggak lihat dari atas, tapi saya lihat yang segini. Di situ ada clear as glass. Gelas dapat lihat sebelah. So bagaimana? So glorious. And the city had no need of sun or moon, for the glory of God illuminates the city. Memenuhi kota itu. And the Lamb is its light. The nations will walk in its light, and the kings of the world will enter the city in all the glory. Its gates will never be closed at the end of the day, because there is no night there. And all the nations will bring the glory and honor to the city. All the nations, maksudnya segala bangsa, suku bangsa disatukan dalam Yesus. Nothing evil will be allowed to enter, no anyone who practices sinful idolatry or dishonesty, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Wow, ini berita baik kan? The best is yet to come still, my friend.
Ini sangat berita baik untuk kita. The day after, one of these days, itulah tadi Yesus katakan, apa gunanya seseorang itu memiliki seluruh dunia ini, tetapi kehilangan keselamatan jiwanya. Tapi kita masih di dunia ini, oke? Kita masih di dunia ini, kita telah tahu the day after kita, our future. Confident ke kamu tanya kawan kamu. Be confident, ini it's good news. Haleluya, this is good news. So, waktu kita di dunia ini masih ada pergerakan kita, masih ada yang berubah. Apa yang seharusnya kita lakukan? Buat baiklah kepada kawanmu. Waktu di dunia sebelum jalan, masih ada peranan kita di dunia ini yang harus kita lakukan. Love one another. Time is precious. Life is not that too short, but too short compared to eternity. Do good to all people, and especially the household of faith. Dalam Galatia 6, 9-10. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. Therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith, yaitu believers. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, biarlah kita jemu-jemu berbuat jahat. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. FBB, janganlah kita jemu berbuat baik karena pada musim. Janganlah kita jemu berbuat baik karena pada musimnya nanti kita akan menuai jika kita tidak berputus asa. Oleh itu, apabila ada peluang, kita haruslah berbuat baik kepada semua orang, lebih-lebih lagi saudara-saudara yang seiman. Nah, ini tanggung jawab kita, berbuat baik pada semua orang waktu kita masih ada peluang, ada firman Tuhan. Karena berbuat baik ini memberkati orang. Kalau berbuat jahat, orang tidak senang, kan? Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang jahat sekalipun, dia senang. So, berbuat baiklah kepada semua orang. And solitary honor. Lihat, kawan ataupun istri suamimu di sebelah, fokus sedikit, sini dan you are good. Pukul dah punya lain. Tap on the shoulder. It will be okay. The day after, kita akan tetap di situ. Coba buat baiklah kepada semua orang. Seboleh-bolehnya. Jangan saja orang menilai kita. Berbuat baik maksudnya, gentleness is not weakness. Gentleness is wisdom. Tuhan Yesus very gentle. Jesus, Lamb of God, a gentle lamb. Tapi bukan sign of weakness. It's a sign of strength. Jangan setiap salah menggunakan kelemahan weakness. Pelaksana kelak ini bukan maksudnya itu weakness. Bukan maksudnya itu gentleness, ya. Tapi kita baik kepada orang, kind to everyone. Tapi kita bisa kontrol. Yang ada lempar diri kita ke muka dan salah juga, ya. Wisdom. So, bagaimana? The day after is the best year to come.
Berbuat baiklah kepada semua orang. Dan satu cara kita berbuat baik yang lebih bermakna adalah membawa mereka datang kepada Tuhan. Bring them to come to faith in Christ. Itulah satu kasih yang menyelamatkan. Kapan semua orang berbuat baik, dan the highest perbuatan baik adalah membawa orang itu datang beriman pada Tuhan. Karena itu akan menyelamatkan jiwanya. Firman Tuhan katakan itulah tindakan yang bijak. Winning soul is wise. Tetapi as believers kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, pada orang yang tidak kenal Tuhan pun, walaupun kita tidak ikut cara mereka, kita berbuat baik kepada mereka. Cari peluang supaya mereka terbuka menerima Injil Yesus Kristus. Itu saja karena kita mau baik kepada orang yang jahat, supaya mereka datang ke Tuhan. Ada peluang kita menyampaikan Injil itu kepada mereka. Karena firman Tuhan Injil Yesus Kristus mengubahkan manusia. Itu saja yang berkuasa mengubahkan manusia. Paulus katakan, I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of those who believe. Aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kuasa Allah menyelamatkan orang yang percaya. So yang menyelamatkan adalah kuasa Injil. Apabila orang itu respon kepada Tuhan, that's the greatest good deeds kita lakukan kepada orang lain. Karena hati manusia degil kalau bukan di dalam Kristus. Tuhan katakan, you must be born again. Harus ada divine action dalam hati manusia. Karena hati manusia, inclination-nya, kecenderungan hati manusia di luar Tuhan adalah melakukan yang jahat. Kita di dalam Yesus juga ada inclination itu, tetapi kita dapat kontrol karena kita tahu itu salah. Karena Roh Kudus ada dalam hati kita, so kita tidak dapat ikut, kita tidak mau ikut yang kecenderungan hati yang salah itu. Karena kita masih di dalam hidup ini dan tubuh ini, kita masih ada dua tabiat, dua divine nature. Itulah dalam gereja pun terkadang orang pikir di rumah, ya sudah masak tak? Sempat berpikir demikian. Dalam gereja sekalipun sudah berpikir demikian. Dapat sudah saya bagi gaji makan. Berputar semua beda pikiran manusia, tapi kita dapat kendalikan yang mana yang boleh kita layaknya. So jangan salahkan diri kalau pikiran kamu tiba-tiba memikirkan sesuatu, even sesuatu yang perkara yang lepas dan terjatuh di Tuhan. Tetapi itulah pikiran manusia, dan iblis menggunakan pikiran kita, karena pikiran kita tidak born again. Roh kita yang born again, pikiran kita masih aktif, dan iblis menggunakan pikiran manusia untuk attack kita, karena pikiran kita adalah sepertinya battleground. Itu dalam firman Tuhan Roma 12 ayat 1-2. Renew your mind, mengubah pikiran kita, pola pikiran kita berdasarkan firman Tuhan. Itu saja yang caranya kita menangani pikiran kita berdasarkan firman Tuhan. Karena pikiran kita is never born again. Kita masih memikirkan barang di dunia ini. Sampai kita memikirkan, saya jalan tadi orang itu. Saya mau botek tidak bagus, mau botek tidak bagus, slow dia, jadi sempat marah kita. So it's natural kalau bikin demikian. Jangan lebih sangat sini lah. Tengok, kadang-kadang kita demikian, tapi pikiran kita kendalikan dengan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, tidak ada ubah bagaimana pikiran kita di born again, tidak. Pikiran kita tidak dilahirkan kembali, roh kita yang melahirkan kembali. Pikiran kita harus dikendalikan, dirubah, dibaharui dengan firman Tuhan. Amen.
hati kita yang telah di born again, roh kita. So tanggung jawab kita setelah kita di dunia ini adalah firman Tuhan itu harus ada senantiasa setiap hari untuk menyucikan pikiran kita. Terus ada sekulet kebenaran dalam pikiran kita. Supaya kita dapat menilai yang negatif itu bukan daripada Tuhan. Kedua, mungkin daripada iblis ataupun daripada sinful nature, tabiat lama dan diri kita yang masih ada, yang masih hidup. Tapi kita dapat kontrolnya karena Roh Kudus ada dalam hati kita. Kita ingat firman Tuhan, kita rubah pikiran kita, ingat firman Tuhan. Istilahnya burung yang terbang di atas kepala kita, kita tidak dapat halau mereka, kita dapat kontrol. Kenapa terbang di atas kepala kita? Tapi the moment burung itu mau menginggap di kepala kita, membuat sarang, kita berpuasa. So begitulah di dunia ini. Segala sesuatu yang negatif yang bukan daripada firman Tuhan itu adalah daripada daripada Tuhan, either daripada sinful nature kita yang masih dalam hidup kita ataupun dari iblis. Tapi kita dapat kendalikannya dengan firman Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa jauh hadirat Tuhan, tidak ada, jauh sangat. Tapi firman Tuhan katakan, I will never leave you. So bagaimana kita kata etek perasaan yang demikian? Firman Tuhan, Tuhan katakan, I will never leave you. So kita just shrug off perasaan yang demikian. Amen. Itu cara, itu tanggung jawab kita menjaga pikiran kita, hati kita. The day after. Saya selalu ulang dalam untuk diri saya membacakan renungan firman Tuhan, kebenaran yang akan terjadi di depan seperti dalam Wahyu 21 ini, supaya menghimpunkan, menguatkan iman kita dan menghimpunkan hati kita. Karena kita tahu firman Tuhan itu benar dan dari situlah kita dapat penghiburan. Good news untuk rohani kita. Sebelum kita berdoa, yang last ini dalam Galatia 6, janganlah kita jemu berbuat baik, karena pada musimnya nanti kita akan menuai jika kita tidak berputus asa. Oleh itu, apabila ada peluang, kita haruslah berbuat baik kepada semua orang, lebih-lebih lagi saudara-saudara kita yang sayang. Amen. Mari kita berdiri. Ini adalah visitation kita ke tempat the day after pada pagi hari ini. Karena tempat itu ada. Saya akan bawa doa, tapi kita ambil 1 menit 2 menit memikirkan, merenungkan. Kita Wahyu 1 menit. Tunduk kepala kita dan just imagine what 2 menit. Tempat yang firman Tuhan katakan tadi. Di situ nanti kita semua adalah imam, priest, menyembah Dia, menyembah Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Tidak ada kerja lain, menyembah Dia. Karena kita telah dalam kesempurnaan. Aku melihat langit baru dan bumi baru, karena langit dan bumi yang lama telah lenyap, dan laut pun tiada. Firman Tuhan memberi kita harapan, good news, dan bukan sekadar good news, tetapi kebenaran yang nyata. Saudara-saudari, ini adalah tempat yang kita akan diami
selama-lamanya bersama dengan Tuhan. The day after. Di sini kita tidak diam bersama. Ada yang diam di Amerika, Israel, tapi di situ nanti kita diam di satu tempat bersama dengan Yesus Allah kita. Dengan mereka hidup selama-lamanya. Di dunia ini jangan terlalu tekan, jangan stres sangat. All the problem, revelation di dunia ini memang ada, tapi itu semuanya pasti akan berlalu juga. Hanya yang tinggal adalah firman Tuhan dan Yesus Kristus dan tempat yang dikatakan ada. It is for eternity. So be encouraged, biar kita meneguhkan hati kita, terhibur dengan firman Tuhan, meneguhkan iman kita dengan kebenaran, kabar baik firman Tuhan. After all, kita akan ke situ, ada tempat Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan hidup selama-lamanya. Amen. Tuhan bagi Tuhan Yesus dulu. Haleluya. Because He is good.